Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ramdan Alamsyah, dan hari ini gua kedatangan sahabat lama, teman seperjuangan di partai, Ade juga, karena almarhum mama sebelum meninggal sering komunikasi, dan hari ini gua kedatangan James Boom yang sudah lama nggak beredar. Iya. Dari terakhir kita nyalek bareng ya Jen ya? Iya. 2014. 2014 nyalek bareng terus. Itu terakhir ya? Oh terakhir pas mama meninggal abang masih datang. Terus kita kampanye yang lain-lain, kampanye Pak Jokowi dulu bareng. Ya panjang lah. Sekarang dia datang, dia telepon 2 minggu lalu, dia curhat. 2 minggu lalu ya? Iya. 2 minggu lalu dia curhat. Awalnya sebulan yang lalu. Sebulan lalu ya? Sebulan lalu sempat. Oh iya, bang, bla 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 bla. Ya udah, akhirnya hari ini datang, dan mudah-mudahan kita mau sesi curhat Jen Salim. Iya. Gitu. Jadi kemana aja Jen? Ada bang. Tangerang kalau ya, sama kita. Iya. Calon kita sama-sama kalah. Iya. Gua ke Haji Muhammad sama Saras, lu ke iya. Bu Aziza. Iya. Tapi yang menang lainnya, tapi ya selamat lah. Iya. Yang penting Tangerang Selatan bisa maju. Amin. Terakhir nyalek kalah juga. Iya. Belum rezeki bang. Belum rezeki. Dari Nasdem ke Demokrat. Dari Demokrat ke Nasdem dulu. Demokrat ke Nasdem. Karena waktu itu Bareng kita. Terus balik lagi ke Demokrat. Terakhir nyalek di mana? Terakhir kan Depok. Depok. Kemarin DPRD kota. DPRD kota. Iya. Kalah. Lebih tepatnya dicurangi. Lo boleh catat ya, yang namanya politisi tuh gak pernah mengakui kekalahan. Saya nggak kalah, tapi saya dicurangi, itu udah wajar. Kalah. Iya kan, semua, gue juga bilang itu. Lu gimana? Gue juga dicurangin, kan gitu. Walaupun suara gue paling banyak satu dapil di partai gue. Lu memang itu yang terjadi kok. Ya, Right? politik ya begitulah. Jadi sekarang lu beralih nih ya, dari artis udah 10 tahun berarti lo ya, start 10 tahun nih praktis di dunia politik. Jen Salimar, wanita tangguh, sekarang berada di jalur politik dan tentunya Dan dunia. bisnis. Bisnis, jalan. Oh kemarin yang telepon Iya. juga. Oke. Terus what happened? Aya naon teh ieu kumaha curhatanna? Gua merokok dulu. Sebenarnya nggak ada. Ya mau curhat gimana ya? Makanya bingung juga gitu loh kalau misalnya dibilang aku nih menghilang segala macam, buktinya Ada di sini. Ramdan masih bisa ngontek ya kan? Setiap saat gua ada telepon Setiap bisa. saat bisa nelfon gitu kan. Dan sampai saat ini saya juga masih tinggal di rumah almarhum mama di Pejaten. Dan memang kegiatan-kegiatan yang aku posting di sosial media, mau di Facebook kayak itu memang semuanya berhubungan dengan kegiatan partai, kegiatan sosial. Ya. Dan ya yang seru-seru aja lah bang. Maksudnya aku tidak meskipun ada permasalahan dalam rumah tangga ya, tapi itu kan domainnya udah privacy. Jadi aku lebih, ya mungkin karena sudah lebih dewasa dalam berpikir mungkin ya. Jadi aku pikir hal-hal seperti itu Tidak harus dipublikasi. Tidak harus. Ya, berarti ada pergeseran. Kalau artis dulunya maunya dipublikasi. Wah, ada masalah dikit. Nah, tapi sekarang buat apa? Buat apa? Nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Jadi memang permasalahannya dengan si AAT ya. Iya. Si Dan terakhir gua denger ya, gua kemarin ya berapa hari lalu ya, gua ditelepon sama salah satu teman media, bang si Jen lagi ada masalah ya. Waduh, gua bilang nggak tahu, cuman memang ada kemarin telepon, panjang umur, hari ini dia datang. Dan gua udah lihat itu hasil wawancara, Karena sudah mengganggu Bang. Sangat. Kalau buat aku dan keluarga besar ya, sudah sifatnya itu sudah mengganggu ketenangan, karena ya kita kan pengennya segala sesuatu, segala permasalahan itu diselesaikan dengan baik lah, dibicarakan dengan baik, apalagi ini masalah rumah tangga gitu ya. Setidaknya ada upaya penyelesaian dengan baik, instead of dipublikasi di sosial media atau membuat
postingan-postingan yang cenderung mendiskreditkan aku pribadi gitu, dan menimbulkan opini, cenderung menimbulkan opini yang semua tuh diarahkannya ke aku. Seolah lu yang salah. Iya. Oh, ya. Salah Jen menghilang, nggak bisa ditelepon. Menghilang? No, aku di rumah, aku di Pejaten. Ada. Dan kakak lu nggak datang. Iya itu dan lu dia. Tahu. Makanya hal-hal yang seperti itu kan mengganggu bang. Maksudnya dikatakan aku tidak bisa dihubungi, sementara tidak pernah ada ngomong apa kek, nelfon, udah saya kesana ya ke rumah kita obrolin, nggak ada. Tapi malah dengan jumawanya aku malah disuruh balik ke Bandung untuk menyelesaikan, loh di sini kan yang istri saya gitu. Betul. Yang pihak perempuan kan saya gitu. Betul. Jadi mungkin karena selama ini ya aku jadi lo boleh curhat tapi jangan dalam. mungkin karena kameranya on nggak nih? Okay. Mungkin karena selama ini aku selalu mengalah gitu. Selalu yang ya udahlah, saya ngalah, saya yang datang ke sana untuk meminta maaf, untuk memperbaiki gitu. Tapi terakhir tempo hari aku akhirnya memutuskan untuk balik ke sana adalah untuk betul-betul membicarakan ini. Dia udah talak aku 3 kali. 3 kali ditalak? Iya. Berarti dia sudah mengucapkan cerai. Oh. Itu sudah 3 kali. Memang tidak dalam saat yang bersamaan ya, ada jangka waktunya. Oh, di waktu yang berbeda. Berarti udah cerai dong secara agama. Nah itulah. Secara agama kalau udah laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, udah selesai tuh. Iya. Nggak boleh disenggamai. Betul. Nggak boleh bobo bareng. Tidak boleh serumah lah. Nggak boleh. Tidak boleh. Betul. Nah, itu kan yang kita pelajari dalam agama kita. Betul. Gitu kan? Nah itu yang aku ungkapkan ke dia terakhir aku datang ke sana 2 minggu, sekitar sebulan yang lalu lah berarti kalau hitungannya sekarang itu ya. Dan dia sendiri mengakui itu gitu, bahwa iya sih memang udah nggak boleh sama-sama gitu. Ya cari jalan keluarnya, harus bagaimana gitu loh, karena di keluarga saya harus seperti itu gitu, dan semua pun menyatakan seperti itu gitu. Entah kalau mazhabnya berbeda nih, saya kayak gitu kan sampai. Tapi sih secara agama itu kan kalau bicara hukum Islam syariatnya, ketika memang laki-laki sudah melakukan talak kepada istri 1 kali saja dia putus, apalagi 3 kali dengan waktu yang berbeda. Betul. Secara hukum Islam sudah bukan lagi sebagai seorang istri, tinggal secara administrasi negara. Betul. Nah, itu yang akhirnya karena rentan waktu selama kurang lebih 3 minggu ke belakang ini kan memang aku fokus untuk menjadi tim satgas di DPP partai kan. Dan itu memang kita diberikan mandat, diberikan tugas bahwa sampai tanggal 19 kemarin, 19 Desember itu kita mesti standby untuk monitoring segala macam. Dan dia tahu itu. Gitu. Dan bahkan di awal-awal aku udah mulai aktif di kampanye hari-hari terakhir di Tangsel itu, dia tahu gitu keberadaan aku selalu update segala macam. Nah yang aku bingungkan adalah kenapa kok update yang aku lakukan ke dia itu kan pribadi, sifatnya pribadi, itu malah diputar balik gitu, malah dijadikan bahannya dia untuk menjatuhkan aku, mendiskreditkan aku gitu. Seolah-olah Jen sibuk banget ngurusin suami. Iya. Jadi aku yang ini. Tapi udah itu kan udah ditalak kan kegiatan itu? Kegiatan itu sudah berlangsung, sudah ditalak. Yang ada kewajiban sebagai istri untuk karena kan mengurus suami lah.
Nah iya secara itu agama makanya iya. kan aku beberapa kali kan kontak abang, bang ini gimana sih sebenarnya Betul. gitu, maksudnya aku juga tidak mau sok tahu gitu loh. Betul, Sok betul. tahu nanti dibilangnya oh apa nih istri kurang aja, istri durhaka apa segala macam. Aku kan juga menjaga itu gitu. Betul. Karena selama ini selama hampir setahun, sebenarnya sudah setahun sih karena kita udah menikah agama dulu gitu kan. Oh, nikah agama kapan? 2019. Oktober. Oktober. Resminya Resminya Februari. Februari 2020. Oke. Iya. Setahun lah ya. Jadi ya apa selama itu aku tidak pernah ya ibaratnya aku betul-betul mendedikasikan diri sebagai istri gitu. Iya. Dan aku tidak pernah istilahnya menjadikan kekurangannya dia sebagai senjata balik ke dia untuk menjatuhkan dia, tidak pernah. Tapi kok kenapa dia melakukan itu kepada saya gitu, itu yang jadi pertanyaan. Ya harusnya memang adalah yang namanya komunikasi yang baik. Iya. Menunjukkan ketika memang istrinya tahu ada kesibukan dan dia tahu. Dan waktu ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta diantar atau enggak? Diantar. Diantar. Artinya kegiatan itu memang diketahui. Iya. Diketahui dan selama kegiatan ada update. Iya. Ketika bicara kok kalau gue lihat di ini ya di YouTube itu ya, dia bilang online tapi nggak mau bales, kan bahasa gitu. Nah itu waktu itu kejadiannya tuh di hari terakhir kampanye, waktu itu hari Sabtu aku ingat banget. Hari terakhir kampanye aku edik banget tuh. Hektik banget. Parah. Jadi Sabtu paginya kita masih kegiatan, itu kan kita olahraga bareng, kegiatan terakhir, dan aku sempat video call sama dia, video call nunjukin, iya kita lagi olahraga bareng nih kampanye terakhir, oh iya sukses ya, apa segala macam, udah. Nah setelah itu sore hari sampai malam lah, pada Isya, setelah Isya tuh kita meeting internal dan itu kan kita memang kalau meeting itu pasti handphone tidak ada yang kita pegang. Pasti, apalagi waktu-waktu sempit dan ya boleh katakan menuju hari pencoblosan itu luar biasa. Betul. Gua ngalamin banget. Benar. Nah kita juga menghargai paslon lah, maksudnya kita lagi bicara serius, masa sibuk sama handphone, gitu kan nggak etis gitu kan. Nah rupanya dia video call. Nah aku nggak sempat angkat, aku baru balas itu malamnya lah. Tapi dibalas. No, sorry, kita lagi meeting gini. Dia bilang ya kenapa nggak diangkat? Kita lagi meeting, handphone semua ada di tas, kita tidak ada yang pegang handphone di apalagi yang esensinya adalah satu kerahasiaan dan sebagainya, karena dalam politik itu satu hari sebelum coblosan itu merupakan waktu-waktu boleh dikatakan yang sangat-sangat urgent, krusial dan memang harus fokus. Betul. Mulai dari saksi, mulai dari distribusi surat, bagaimana kemudian kesiapan semua, apalagi yang satu TPS, satu kabupaten, satu kota. Paham banget ya. Jadi ya aku udah kasih tahu gitu bahwa ya kita ini baru selesai meetingnya gitu. Lalu tiba-tiba dia membalas dengan marah dan nggak nyambung, maksudnya dia tetap kekeh ya kenapa nggak diangkat video callnya, kan saya juga diam aja, handphonenya tidak ada di saya, handphone ada di, ya ampun udah dijelasin gitu, kita tidak ada yang pegang handphone gitu kan. Pokoknya dia emosi, dia mengerti lah. Dia nggak mengerti, ya udah. Aku tahu dia lah. Kalau misalnya dia lagi dalam keadaan begitu, mendingan aku diam aja deh, gitu kan? Ya aku diam aja. Nah besoknya aku tuh hari Minggunya itu, aku waktu itu mau komunikasi lah. Ya udah kita ngobrol deh. Mau gimana sih? Ini mau ngejelasin lagi gitu. Di situ dia ngejelasin gitu bahwa dia jauh-jauh datang ke Tangsel, jauh-jauh datang ke BSD dari Bandung hanya untuk nemuin aku. Terus begitu pas aku lihat di Instastory ada orang yang jadi gini loh, ada orang-orang yang memang aku dan keluarganya itu tidak mau dia berhubungan sama orang-orang ini. Dan itu kita pernah bikin kesepakatan bahwa apapun alasannya
jangan pernah berurusan sama orang-orang ini, apapun itu. Kalau sampai diulangi lagi, maka aku akan bertindak. Maksudnya ya apa, dia akan terima konsekuensinya apapun yang akan aku lakukan. Oh, jadi ada dia bikin pernyataan. Aku bikin surat, aku bikin kesepakatan itu dan dia sudah setujui, dan aku ungkapkan di depan kakak-kakaknya. Dia bilang oke, ya udah. Sempat dilanggar tempo hari, tapi aku masih ngasih maaf. Yang melanggar beliau masih ditemuin orang-orang ini, aku masih maafin. Tapi aku bilang lagi sama dia, sekali lagi kamu temuin orang-orang ini, apapun alasannya, aku akan bertindak, aku akan balik badan, aku akan bertindak. Iya, ditemuin orang-orang itu hari lagi. Salah nggak kalau aku menjalankan konsekuensi yang apalagi kan sudah diperjanjikan. Iya. Meskipun pernyataan itu tidak, maksudnya kesepakatan itu tidak ditandatangan ya, tapi itu tertulis. Tapi kan yang namanya rumah tangga ya, lu jangan ngomong misalkan gue punya hubungan sama si A ini bikin gue rusak, bini gue pasti lu jangan berteman sama dia lagi ya. Kalau berteman sama dia gue udah nggak mau nih. Iya. Wajar dong. Ya. Dan itu tahu. Iya. Gitu. Apalagi sampai adik kita tahu atau orang-orang di sekitar kita, lu jagain nih abang lu nih, jangan sampai abang lu ini berhubungan lagi sama si Udin misalkan. Iya. Gitu. Ternyata gua langgar gitu. Iya, ternyata dilanggar. Nah itu yang bikin aku langsung, oh sudah cukup. Berarti memang dia tidak menghargai aku dong. Tidak menghargai perasaan aku sebagai istri, tidak menghargai aku, tidak menghargai kesepakatan yang sudah kita buat gitu. Iya. Terus akhirnya dari situ aku deh, oh ya sudah. Setidaknya ada gentleman agreement, walaupun surat itu tidak ditandatangani, kesepakatan secara lisan dan rembuk keluarga. Ya namanya laki bini, masa mesti pakai kesepakatan tanda tangan, itu kan absurd juga gitu. Nah akhirnya dari situ aku pikir, aku sempat bilang, oh ketemu sama mereka, ya sudah. Oh ada di instastory-nya, ya bro. Jadi karena aku sudah memblok orang-orang ini, aku dapat instastory itu dari orang. Jadi ini, oh lagi sama mereka, ya sudah, have fun deh. Berarti aku sudah marah gitu kan. Nah, karena dia tahu aku nih marah, karena dia melakukan hal yang aku tidak suka dan dia melanggar itu, mungkin kebingungan gimana caranya untuk bisa tarik perhatian aku gitu. Karena ya abang tahu aku lah, aku kalau udah kesel, udah sekian kali gitu, udah enough is enough buat aku. Dan akhirnya